Hai. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman di seluruh Indonesia. Kembali ke CTM, cerita teman masuk apoteker. Hari ini kita kedatangan Mbak Made ya, Mbak calon apoteker. Made, tinggal menunggu sumpah. Selamat pagi, Mbak Made. Pagi, Kak Fir. Silakan perkenalannya. Oke, kenalin teman-teman semua. Aku Madi Pujastuti. Aku baru selesai ujian UK ini baru tanggal 3 Agustus kemarin. Jadi baru selesai pengumuman juga, terus tinggal nunggu disumpah. Aku Alhamdulillah ya. asalnya ISN Iya, kampusnya. keren. Tinggal nunggu sumpah ya, teman-teman. Jadi beberapa bulan mendatang, Mbak Made akan disumpah menjadi apoteker. Alhamdulillah. Amin. Oke. Nah, Mbak Made, sebelum Mbak Made sampai di apoteker ISCN, sebelumnya udah coba di mana aja, Mbak? Tes masuk apoteker dan udah berapa kali? Terus sampai ceritanya bisa masuk di apoteker ISTN. Jadi ceritanya tuh aku kan S1-nya ISTN ya Kak. Di Mm-mm. 2023. Terus em, coba coba di ISTN yang setelah setelah lulus tapi belum ada ijazah tuh. Jadi aku coba aja dulu di ISTN. Itu tuh nggak lulus Kak. Itu nggak jebol. Terus em, aku coba juga di USB. Oh, Aku Setia sempet nyoba Budi. di USB. Iya, Budi. Nah, tapi nggak jebol juga. Mungkin karena aku kurang kali belajarnya juga di situ. Nah, di situ tuh aku juga udah sambil bimbel tuh, Kak. Hmm. Aku cari bimbel-bimbel untuk yang masuk apoteker itu. Ada beberapa. Cuman, nah kebetulan tipe-tipe soal USB itu kan basicnya ke industri banget tuh, Kak. Sedangkan Kimia banget aku, kan? iya, itu kimia banget. Soal 200 tuh kayaknya seratusan lebih itu tuh soal industri gitu. Jadi kayak aduh, ini kayaknya nggak goal deh gitu. Tapi beneran emang kayak kurang aja. Terus dari situ ya udah deh, stop dulu deh. Kayaknya butuh istirahat dulu gitu sambil sambil belajar-belajar juga, sambil ya nambah-nambah ilmu. Terus ini deh apa di STN tiba-tiba dia ngeluarin pengumuman untuk tesnya tuh tanpa tes untuk itu Kak, untuk alumni. Cuman tanpa tes itu juga ada syaratnya. Jadi kayak maksimal itu 3 semester, maksimal 3 semester lulusannya. Jadi kalau udah lebih dari 3 semester tuh udah ngikutin tes masuknya kayak reguler biasa. Terus ada syaratnya IPK juga minimal 3 itu untuk alumni. Nah, itu akhirnya goal kemarin 2024. Alhamdulillah. Oke, jadi sebenarnya panjang juga ya ceritanya, nggak langsung masuk gitu ya. Ternyata Lumayan. ada perjuangannya juga nih ya. Lika-liku nih. Oh, jadi kalau di STN itu Mbak Made dia nggak langsung otomatis masuk gitu ya. Jadi kayak Mbak Made tadi udah tes dulu dan ternyata nggak ada jaminan gitu ya. Kalau misalnya anak Iya, internal tuh bakal bisa langsung gitu ya. Ternyata ada tesnya juga gitu ya. Oke, oke. tidak ada keistimewaan Kak untuk alumni gitu. Sebelumnya terus Heeh. tiba-tiba lah sih 2024 itu tuh ganti rektor Kak gitu. Hmm. Ganti rektor, gantilah perubahan si ini perubahan apa peraturan-peraturan untuk apoteker itu gitu. Oke, jadi kalau sekarang dan seterusnya nih, misalnya ada teman-teman yang mau daftar, kalau dia alumni berarti ada itu ya. Kalau dia memenuhi syarat yang tadi Mbak Made sebutkan, bisa langsung auto masuk nih ke apoteker ISTN. Ya, tetap ngikutin syarat daftar dulu biasa. Terus Hmm. untuk persyaratan-persyaratannya juga tuh tetap harus dipenuhi sama kayak yang non alumni juga gitu kayak surat keterangan sehat gitu kayak biasa. Itu harus terpenuhi semua sama administrasinya. Nanti auto ada pengumumannya. Oke, auto lulus gitu ya. Auto namanya udah terpajang aja di situ. Alhamdulillah, itu kan berarti rezekinya Mbak Made juga ya. Karena kan pas di rezekinya Mbak Made itu bisa langsung daftar dengan Iya, peraturan yang baru.
Menarik, menarik. Nah, Mm-mm. kalau pengalaman Mbak Made nih pas tes dulu itu gimana tuh? Apakah Mm-mm. sama antara internal dengan eksternal? Dan tesnya itu ada berapa tahap, Mbak? Dan tesnya itu apa saja sih yang ada di masuk PSPA ISTN? Kalau ISTN sebenarnya cuman tes masuk CBT-nya aja sih, Kak. Hmm. Nah, kalau yang pas zaman aku sebelumnya, itu tuh bener-bener dia menyerupai CBT UKAI, Kak. Itu tuh 200 soal 200 menit gitu. Terus ada lagi lah perubahan lagi di semester berikutnya itu 100 soal 100 menit gitu. Oh, Ada lagi perubahan, Kak, 100 soal 60 menit gitu. cepet itu banget. itu benar-benar di luar nalar sih, Kak, itu di luar Nurul banget. Kalau ISTN memang benar-benar agak ketat gitu. Heeh. Terus kalau yang kemarin yang terbaru sih ada tuh temen aku baru masuk tuh yang angkatan 50 ini. Itu dia soalnya cuman 100 tapi memang nggak nyampe 100 menit juga, Kak, dikasih waktunya gitu. Tapi ini sih, Kak, apa untuk soal itu soal yang basic farmasi gitu, nggak yang nggak yang Oke. bener-bener upay banget tuh enggak. Tapi di mix gitu. Ada yang beberapa misal kayak contoh yang masuk apoteker misalnya belum pernah kerja juga gitu. Misalnya dari S1 langsung mau masuk apoteker itu mungkin agak kaget juga ketemu soal-soal itu gitu. Tapi untuk peluang masuknya tuh lumayan sih, Kak, karena kan penerimaan ISTN tuh cukup banyak ya. Untuk satu angkatan itu tuh dia nerima 240 mahasiswa, Kak. Besar banget, banyak sekali. Itu berapa persen, Mbak? Berapa dari 240 itu berapa internal, berapa eksternal? Dia nggak ini apa dia nggak matokin yang untuk internal maksimalnya berapa persen gitu, enggak. Jadi untuk internal berapapun yang akan itu akan daftar diterima nanti. Nah, sisanya dari situ kekurangnya berapa baru itu yang diambil dari eksternalnya gitu, Eksternal. dari yang tes. Oke, Kan menarik ya. Heeh. spesial, Kak, ISTN itu spesialnya dia ada kelas karyawan. Iya, betul sekali. Itu yang selalu jadi pertanyaan ya. Banyak sekali teman-teman CTM di Indonesia yang nanya, Kak, bahas ISTN, Kak, bahas ISTN. Itu kelas karyawan masih ada nggak gitu ya? Itu keren tuh. Itu gimana Sebenarnya tuh, masih Mbak ada. Made? Mm-mm. Nah, jadi kan ini baru kebetulan angkatan aku angkatan 48, Kak. Itu tuh kebetulan yang program baru dengan PKPA 5 lahan gitu. Sebelumnya Jadi berapa? yang sebelum-sebelumnya tuh masih 3, Kak, masih 3 lahan. Oh, Nah, jadi kemarin kita PKPA itu masih ketemu sama angkatan 47 yang masih di lahan PKPA gitu. Sedangkan mereka belum selesai kita udah masuk gitu. Itu baru-baru itu kan pergantian kurikulum kan. ya. Nah, jadi tuh masih kayak uji coba gitu lah untuk angkatan 48 gitu kan. Terus karena adanya program baru itu jadi ini sih, Kak, apa masih agak agak berantakan gitu, belum yang ini banget, belum belum tersusun rapih lah ya gitu. Teknisnya masih agak ini, masih agak kurang. Cuman kan karena emang dia baru ya. Nah, untuk kelas karyawan itu dia itu hanya kuliah di hari Kamis, Jumat, Sabtu, tapi sama, Kak, untuk kayak reguler dari pagi sampai malam. Oke. Jadi kalau reguler Senin sampai Jumat, pagi sampai Nah, malam. iya. Kalau Mm-mm. kelas karyawan offline juga atau Kelas online karyawan kalau kelas karyawan? offline. Cuman Offline juga. eh, tapi ada hybrid sih kadang-kadang, Kak. Ada yang dosennya mungkin berhalangan hadir, kita online aja gitu ada. Itu Oke, tergantung oke. Cuma dosennya beda lagi. harinya ya. Ya, Menarik, menarik. Oke, itu dari awal kah Mbak? Jadi kayak misalnya pas kita daftar itu kita mau milih kelas karyawan atau dia kelas biasa dari awal, dari pendaftaran. Terus apakah tesnya mm-mm. berbeda atau tetap sama Mbak? Untuk tesnya sama. Nah, pemilihannya pada saat pendaftaran mau ke kelas karyawan atau ke kelas reguler. Gitu. Oke, Karena menarik. tapi kalau buat masalah dana ya, Kak, itu banyak yang lebih memilih ke reguler gitu karena selisihnya tuh 10 juta, Kak, gitu. Oh Lumayan. gitu. Selisih reguler sama karyawan tuh 10 juta. Jadi kalau buat yang emang nggak
penting-penting banget untuk kelas karyawan, pasti ngambilnya reguler. Jadi mungkin kalau buat reguler harus cuti kerja ya atau izin ya keluar gitu ya dari Iya. pekerjaannya. Mau nggak Oh, mau ya. resign, iya bener. Resign bener ya. Karena harus fokus ya kuliahnya. Oke, oke, Harus menarik. fokus. Jadi tadi cuma ada satu tahap ya Mbak, terus langsung pengumuman lulus atau tidak gitu ya di ISTN. Ya, nggak Oke, ada menarik. wawancara atau apa. Oke. Terus kalau tips and trick nih dari Mbak Made buat teman-teman di Indonesia yang mau daftar ISTN, gimana nih? Tips and triknya? Tips and triknya mungkin karena aku udah jadi keluarga ISTN udah kurang lebih 5 tahun gitu, jadi Wes, bestie. udah tahu lah ya, udah tahu luar dalamnya. Jadi kalau buat soal itu tuh untuk tes masuk itu kan memang agak ini ya, agak bener-bener agak spesifik gitu. Dan basicnya si ISTN itu lebih ke klinis gitu. Oh. Nah, mungkin Mm-mm. dominannya itu untuk belajar soal-soal itu lebih ke arah klinis gitu. Untuk industrinya nggak terlalu banyak. Terus untuk hitung-hitungan paling kayak yang hitungan dasar sih, kayak perhitungan resep kayak gitu-gitu sih. Mm-mm. Terus mungkin tipsnya eh bisa cari bimbel yang sebelum masuk gitu ya, sebelum masuk apoteker, bimbel Membantu nggak PSDA. tuh Mbak Made? Berdasarkan pengalaman Mbak Gimana? Made, membantu nggak kalau Gimana? bimbel? Atau belajar sendiri juga bisa sih Oh, gitu buat masuknya. sebenarnya kalau aku pribadi, karena kan aku juga udah kerja Kak sebelum masuk apoteker, jadi sebenarnya itu untuk memantapkan aja. Jadi kayak yang kita di pelayanan di nyatanya itu kan kadang kita nggak tahu ya seperti apa ininya, apa teori yang sebenarnya kayak gitu, peraturan yang sebenarnya itu kayak gimana. Kita cuma tahu oh di lapangan seperti ini gitu. Tapi kalau untuk di bimbelnya itu sangat membantu karena kita jadi tahu dasarnya gitu. Jadi tahu dasar-dasar untuk materi itu tuh kemana, arahnya kemana, kayak gitu. Lebih terarah ya karena jadi tahu dasar dan Lebih regulasinya gitu ya Mbak ya. benar. Oke, Iya. menarik. Oke, terus misalnya tadi Mbak udah keterima nih dari Mm. pengumuman gitu ya. Terus ada tahapannya apa aja tuh Mbak sebelum PKPA? Apakah ada kuliah? Terus sampai ke gongnya tuh UKM PPAI. Ada apa aja tuh Mbak? Sekolah selama setahun itu ngapain aja di STN? ISTN itu spesial kalau aku ya. Spesialnya itu bikin mahasiswanya gedebak-gedebuk gitu kan. Karena kuliahnya itu nggak lama, Kak. Kuliahnya itu tuh Mm-mm. kurang lebih tuh nggak nyampe 2 bulan. Itu Mm-mm. sebulan lebih doang, dan itu pun cuman nge-review dari materi S1 dan lebih ke arah pembekalan untuk terjun ke lahan PKPA gitu. Jadi nggak ada lagi tuh materi-materi yang harus dibahas di apa di ruang kelas tuh nggak ada, sama dosen tuh nggak ada. Jadi lebih ke prakteknya. Jadi kayak misal contohnya di puskesmas gimana prakteknya, ada apa aja di situ, kemungkinan ada apa, kayak misal promkes, oke prakteknya promkes kayak gimana, langsung langsung ke tahapan itu gitu Kak. Jadi nggak lagi yang kita bahas dasar-dasar di situ tuh enggak gitu. Terus dan itu langsung 7 pertemuan, langsung UTS, 7 pertemuan lagi langsung UAS gitu. Jadi kayak paling jedanya tuh cuman berapa berapa hari. Apalagi kalau reguler kan setiap hari ya Kak. Setiap hari yang sekarang pagi dapat tugas, ntar agak siangan kita langsung presentasi tuh tugasnya gimana. Kita langsung Oh gitu. aplikasikan kayak gitu. Bener Cepet Kak, kayak banget. yang kalau yang promkes Kak, promkes tuh hanya di pertemuan pertama kita dikasih materi, dan Heeh. itu tuh materi yang langsung sesuai temanya untuk 7 kali pertemuan. Nah, selama 7 kali pertemuan itu kita langsung praktek. Jadi kayak oke, ini promkes di ini kalau posyandu gimana kayak gitu. Terus kalau misalnya di ini di Dinkes gimana, di BPOM gimana, itu langsung di hari berikutnya kayak gitu Kak. Jadi kayak nggak ada jeda lah pokoknya. Bener-bener Oke, oke. gedebak-gedebuk lah. Terus Menarik, menarik. Terus, terus. langsung UAS, terus langsung UAS. Tapi sebenarnya UTS sama UASnya nggak yang begitu,
materi banget juga enggak, tapi sesuai sama apa yang udah diarahkan sama dosen di ruang kelas. Nah, itu yang memang benar-benar jadi ujian UTS UASnya. Terus spesialnya lagi karena aku angkatan uji coba gitu kemarin, dan kebetulan prodinya tuh baru ganti Kak prodinya. Jadi Mm-mm. benar-benar mengubah peraturan-peraturan dia gimana caranya, eh, itu angkatan ISTN yang 48 ini benar-benar jadi keajaiban gitu, kayak yang kemarin kita lihat gitu kan, kelulusannya benar-benar jadi pencetak sejarah gitu kan di ISTN. Tapi emang bener kaprodinya, ininya sistemnya benar-benar ngebantu banget. Pertama, dia siapin CBT internal gitu. Dan CBT internal itu tuh udah mepet-mepet banget sama kita baru selesai PKPA gitu Kak. Nah, sedangkan kita PKPA aja tuh kurang lebih tuh 7 bulanan Kak gitu. 7 bulan sampai 8 bulan lah, ada yang jeda-jeda kayak gitu ya Kak. Nah, jadinya kan benar-benar belajaran juga tuh mepet-mepet kayak gitu. Terus PKPA-nya juga tuh yang angkatan aku itu tuh karena masih belum tertata rapi gitu ya. Jadi tuh kita tuh masih boleh milih gitu, Kak. Oh, aku Gimana mau tuh di milih? sini. Oh, nih gitu. Jadi kayak Milih oh, tempatnya, aku boleh milih lokasinya. Oh ya iya? Kak, itu aku boleh milih itu tempatnya terus dan boleh milih kelompoknya kayak gitu kan. Oh iya, Hmm, geng-gengan gak sih gitu? ya, itu jadi geng-gengan Kak. eh, yang misalnya oh si industri ini maunya 5 orang, ya udah ini yang kelompoknya 5 orang nih masuk nih gitu. Jadi ada sistem cepet-cepetan juga Kak. Oh, Kadang-kadang diserahkan gitu ya. Listnya berarti ada dari kampus, terus tinggal kita apply ada gitu. ada gitu, iya. Oh. Nih industri yang kita udah coba untuk MOU, ini rumah sakit yang udah kita coba MOU ini gitu. Jadi kita boleh milih gitu. Terus ya udah sistemnya kita kayak rebut-rebutan gitu Kak. Siapa yang duluan misi dan periodenya yang penting nggak bentrok, ya udah kita dapat di situ gitu. Oh, Enaknya menarik lagi sekali ya. Kan biasanya ditentukan ya, cuman udah terima pasrah gitu kan. ya cuman angkatan yang sekarang nggak, udah langsung dari prodi semua gitu. Oh, oke oke. Spesial ya berarti di angkatan Mbak Made ya. Spesial pokoknya 48 tuh benar-benar spesial, kita milih-milih sendiri, kelompoknya kita milih, periodenya kita nentuin sendiri. Untuk yang 49 50 ini enggak gitu. Oke oke, menarik menarik. Itu boleh tahu nggak Mbak, 5 tempat itu masing-masing berapa lama periodenya dan 5 tempat itu apa aja? 5 tempat itu pertama ada industri itu 7 minggu, terus rumah sakit juga 7 minggu, terus apoteknya 6 minggu, terus sama puskesmas dan PBF-nya tuh 2 minggu 2 minggu. Oke. Jadi menarik ya, dia nggak pas 2 bulan, nggak pas 1 bulan gitu ya Mbak ya. Tapi Iya, 7 minggu, enam cu- minggu gitu ya. iya, cuman ada ini Kak, ada pengecualian kalau Heeh. misalnya kayak industri itu ada yang dari PT-nya tuh minta, saya maunya 2 bulan gitu, saya maunya 8 minggu. Nah itu diokein juga gitu. Bisa lebih juga berarti ya Dari dari tujuh iya, minggu ya. jadi Oh, menarik tergantung menarik. dari ininya juga, dari tempat PKPA-nya gitu. Oke oke. Terus Mbak, abis PKPA tuh, abis tuh urutan apa lagi Mbak? Habis PKPA, terus itulah perujian-ujian yang banyak itu, internal itu, mulai dari CBT internal, terus OSCE juga ada internal, terus tuh ada kompre juga Kak. Oh, Kompre kompres dari sama si CBT internal beda Mbak? PKPA, beda. Nah, jadi gini, ini karena angkatan uji coba lagi nih Kak. Jadi mm, ke sebelum-sebelumnya kan karena 3 lahan ya Kak, 3 lahan Heeh. PKPA-nya. Jadi tuh apa namanya, kompreknya juga kan cuma 3 lahan kan sebentar gitu ya Kak. Mm-mm. Karena itu juga kan
kita kan ribet dengan laporan dan logbook ya kak ya. Itu bener-bener 5 lahan tuh, ya gimana caranya selesai PKPA selesai juga sama urusan logbook dan laporan gitu kan kak. Terus sama bimbingan-bimbingan dengan dosen maupun praktisi yang di lahan gitu kan. Terus em, setelah itu PKPA-nya udah. Nah, komprenya ini kalau sebelum-sebelumnya itu kan tatap muka ya sama dosen penguji. Tapi spesial buat angkatan 48 itu dirubah menjadi 2 metode, Kak. Apa tuh? Metodenya Oh, itu mm-mm. PBT dan OSCE juga. Oh, itu beda Tapi sama yang mini internal mini tadi. gitu. Beda. Oh, Jadi oh gitu. ada mini OC-nya gitu. Nah, Mm-mm. jadi kalau dihitung-hitung kita itu internal aja tuh 2 kali OC dan 2 kali CBT. Itu udah 2 kali, belum lagi nasionalnya. Kalau di total sampai ke tahap akhirnya itu kita 3 kali semua ngalaminnya kan gitu. Iya, benar benar Tapi benar. soalnya nggak ini sih Kak, nggak banyak kayak 200 soal 200 menit. Tapi tapi lagi nih, kemarin CBT internal kita itu dibikinlah 80 soal itu 60 menit. Itu Lumayan ya. itu benar-benar kurang dari 1 menit gitu. Dan lumayan juga banyak hitungannya. Em, tapi dari programnya Kaprodi baru, dia menyediakan untuk pembekalan juga Kak, pembekalan dari untuk menjelang CBT ini gitu. Ada pembekalan menjelang CBT, terus ada pembekalan skill lab-nya juga ada gitu. Oh, jadi Terus keliling lab sekarang ada di STN. ada untuk pembekalan itu juga pembekalan materi itu kita ada jadwalnya tuh 1 bulan full deh kalau nggak salah Kak kemarin. Kemarin tuh aku 1 bulan full itu Senin sampai Jumat tuh selalu ada. Tapi paling yang cuman kalau udah pagi paling pagi sama sore atau siang sama malam kayak gitu. Itu eh, apa materinya beda-beda dan banyak juga dapat dari praktisi luar Kak. Itu bener-bener apoteker-apoteker hebat sih yang dapat itu tuh dari ada yang dari Fatmawati, ada yang dari apa kepala instalasinya Pondok Indah. Itu tuh bener-bener keren-keren banget sih itu mereka itu ngasih kita materi lumayan gitu. Dan nggak cuma materi, itu dapat latihan soalnya juga. Jadi bener-bener ngebantu kita yang awalnya males, jadi yang harus mau nggak mau gitu kan Kak, Termotivasi ya jadinya ya. termotivasi. Bener-bener walaupun awalnya tuh banyak kan mahasiswa kita tuh angkatan kita tuh komplain gitu dengan program barunya ini karena kan program barunya memang benar-benar mendadak, bisa dibilang mendadak karena itu tuh kayak Hamin sebulan tuh baru dikasih tahu bakal ada kayak gini gitu. Jadi memang untuk eh, teman-teman yang mau masuk ISN tuh memang harus mempersiapkan mental sih, mempersiapkan Tips mental pertama itu karena ya, mental dulu ya. itu tips pertama. Harus siapin mental karena kalau mentalnya nggak kuat bisa-bisa tiba-tiba udahlah gue nyerah aja lah, ada yang bisa ngomong kayak gitu ada Kak, bahkan menjelang menjelang ujian pun ada yang sempet kayak gitu gitu. Itu tips ya, itu harus Oke, mental tuh harus oke. kuat banget. Menarik, menarik. Oke. Terus OSCE-nya, untuk OSCE-nya itu kan dibuatlah mini OSCE gitu Kak, yang kalau CBT kalau OSCE internal tuh cuma empat stase doang. Mm-mm. Terus kalau untuk yang kompre itu cuma 3 gitu. Itu tuh benar-benar melatih kita untuk oh udah 2 kali masuk nih eh, ke OSCE gitu. Masa iya sih nanti pada saat OSCE nasional itu grogi gitu. Jadi tuh maksud dan tujuan si Kaprodi tuh kayak gitu gitu. Biar kalian tuh mendengar si bel-bel itu tuh udah nggak asing lagi gitu. Silakan baca soal. Waktu habis. Benar-benar. Waktu tersisa 3 menit. Aduh, itu bener-bener.
Tapi biar Bener-bener. benar-benar kita terbiasa gitu. Ya. Bisa Kalau karena nggak kayak gitu terbiasa kan, kan soalnya. ya karena ditakutkan angkatan selanjutnya kan takutnya OSCE-nya sematif ya Kak. Makanya benar-benar Bener. ini banget dari Kaprodi itu benar-benar saya maunya kalian harus bisa gitu. Kalian harus harus terbiasa dengan OC ini biar nggak kaget lagi gitu. Menarik, menarik. Oke, habis kompre, habis CBT internal, OSCE internal, apalagi Mbak urutannya? Langsung Nah, nasional kah atau masih ada ujian lagi nih? nggak, kalau ujiannya sih sebenarnya udah nggak ada. Tapi di sistem ISN, di Sevimanya, di Edlingnya itu kita dikasih soal-soal lagi Kak, Hmm, yang memang diaksesnya boleh kapan aja dan boleh dikerjain kapan aja. Itu ngebantu kita terbiasa ngerjain soal CBT gitu. kayak try Jadi, out gitu ya Mbak ya? Try out kampus gitu. nah iya, kayak tryout Kak. Jadi di hari pertama kasihlah 25 soal, di hari berikutnya 50 soal, terus naik, naik, naik gitu kan. Jadi ujung-ujungnya sampai yang terakhir 200 soal gitu. Oh, tiap hari itu bisa diakses. Bisa diakses setiap hari dan dia ngeluarin setiap minggu. Setiap minggu tuh Menarik ada ya. soal-soal. Oke, oke. Terus terus Mbak, apalagi Mbak yang ada di STN? Apalagi ya, em, keunikan-keunikan ISTN sebenarnya banyak banyak yang udah tahu sih ya gitu kan. Dari luar sebenarnya udah terbiasa mendengar gitu. Cuman karena ini ketemu kaprodi yang baru, programnya baru, menurut aku sih bener-bener ngebantu mahasiswa yang sebanyak ini gitu kan. Itu 240 mahasiswa itu kan nggak sedikit ya Kak gitu. Dan banyak juga teman-teman aku yang di beda kampus pun kaget gitu ketika tahu, hah mahasiswanya berapa? 240. Hah itu gimana cara ngaturnya gitu. Cara ngatur PKPA-nya gimana? Cara ngatur ujian OC-nya gimana gitu. Apalagi ini ada OC internal juga gitu kan Kak. Iya, benar-benar. Terus tapi ya itu karena memang dia kaprodinya pengen ada perubahan gitu. Yang kemarin sebelumnya itu kan kayak sekitar 70%-an doang kan Kak untuk penyumbang kelulusan. Cuman Mm-mm. ini naik meningkat drastis sampai ke 94% tuh benar-benar gong banget. Itu menunjukkan keberhasilan awalnya gitu kan Kak. Alhamdulillah ya. Benar-benar benar. Ya, itu pun Oke. tambahan Kak, itu tuh tambahan dari retaker. Kan retaker lumayan banyak ya. Kemarin itu retaker tuh sekitar seratusan kalau nggak salah, tapi tuh juga hampir semua, cuman dari 340 mahasiswa yang ikut ujian ISTN itu hanya 20 mahasiswa yang nggak lulus. Kan Hmm. bener-bener, Alhamdulillah ya. bener-bener Lumayan banget sih itu. ya, bukan lumayan lagi. Jadi kayak Kak Prodinya sampai bilang kalian angkatan 48 benar-benar mencetak sejarah buat ISTN yang sampai sekian banyak kelulusan kata mereka tuh. Itu Bangga sebuah banget ya kebanggaan jadinya juga ya. sih. Walaupun anak-anak percobaan tapi kan jadi pembuktian Ya, diri gitu kan. Bisa nih walaupun ju- terkoyak-koyak gitu ya. ya, walaupun sambil gedebak-gedebuk tapi ya ternyata bisa juga gitu. Iya, benar-benar. Oh, menarik ya. Terus kalau di STN itu akreditasinya apa, Mbak Made? Udah baik sekali sih Kak. Baik sekali ya. Jadi bisa ya buat teman-teman yang habis lulus apoteker mau daftar PNS. Nah, bisa nih ya jadi pilihan di STN karena sudah baik sekali. Iya. Oke. Kalau kesan-pesannya apa, Mbak Made? Tadi kan sangat seru ya ceritanya ups and down kuliah di STN. Tapi kesan-pesannya gimana, Mbak? Selama apoteker atau boleh dari S1 gimana kesan-pesannya? Kesan pesannya kalau selama di YSTN ini sih apa walaupun memang sebelum-sebelumnya programnya kurang gitu, kurang bagus, tapi kekeluargaannya tuh dapet banget gitu. Terus dosen-dosennya juga tuh benar-benar ngebantu. Nggak ada sih yang kayak dosen, ya ini terserah kalian gitu nggak ada. Jadi benar-benar membimbing. Walaupun memang apalagi apoteker tuh kayak udah bukan waktunya lagi dibimbing gitu kan Kak. Kita harus benar-benar mandiri. Tapi dari dosen tuh benar-benar yang kalian bisa nggak ini gitu ya.
kalian udah mampu belum untuk menguasai ini? Kalian harus bisa ini. Jadi bener-bener di tep gitu. Bener-bener dikasih Arahan. asupan yang begitulah gitu. Terus em, itu pertama dosennya enak-enak gitu kan ngebantu. Terus ya lingkungannya cukup lumayan gitu. Untuk labnya juga lumayan lengkap gitu. Terus apa lagi ya? Hmm, ada apa? Ada gedebak-gedebuknya itu juga bikin apa? Bikin termotivasi gitu. Untuk yang semangat belajar biar makin semangat gitu. Terus yang untuk yang malas belajar biar biar rajin belajar karena kan mau nggak mau harus ngikuti aturan walaupun sambil ngomel-ngomel gitu ngedumel-ngedumel tapi kan Tapi tetap tetap dilakuin dikerjain gitu. ya. Iya. Oke, Hmm, menarik, menarik. Terus kalau Pesannya misalnya apa ya? reguler sama karyawan, tadi cuma beda di kuliahnya aja ya, Mbak? PKPA dan semua ujiannya akan sama. Sama semua. Untuk itu ujian tuh nggak ada pembedaan. Ini kelas reguler, ini kelas karyawan nggak ada. PKPA tuh dan juga kebetulan yang kayak aku kemarin tuh sama boleh milih juga gitu. Terus mereka kan jadi bisa ngatur waktu gitu loh Kak. Kayak Bener-bener. misalnya, oh saya di industri. Nah, ternyata industri yang si A itu tuh benar-benar harus dari jam sekian sampai jam sekian gitu. Mereka jadi yang sambil kerja itu bisa ngatur waktu. Oh, bisa nih saya kerjanya di jam sekian gitu. Ada kok Kak, teman-teman aku tuh banyak juga yang itu. Kita tuh kemarin em, campur kelas reguler sama karyawan jadi satu untuk kebetulan kemarin di industri mereka itu kerjanya di apotik gitu kan. Sedangkan industri itu kan dari jam Pagi tujuh tiga sampai puluh siang. sampai jam 4 Kak. Dari jam 7.30 sampai jam 4. Terus tapi nego lah mereka sama yang punya apotik gitu kan, sama si owner boleh nggak ini masuknya jam 5 gitu. Jadi mereka mundur masuknya. Tapi kalau untuk di rumah sakit kan lebih enak ya Kak buat ngatur jadwalnya. Oh, paling ujung-ujungnya jadi Jaga dinas malam malam. mulu gitu. Bener-bener. Jadi bisa bisa Oh, ngatur waktunya sih oke, buat kelas oke. karyawan. Menarik. Kalau Mbak Made apa Mbak yang selama PKPA yang paling berkesan? Yang paling berkesan apa ya Kak? Apotik sih, apotik. Apotik. Kenapa tuh? Karena karena itu aku apotik pertama. Itu kan PKPA pertama ya Kak. PKPA pertama. Terus aku kebetulan dapatnya kan apotik kimia farma. Itu Mm-mm. aku kimia farmanya tuh jauh Kak. Aku dapatnya di Sunter. Mm-mm. Kimia farmanya di Sunter. Terus dia juga si apotik kimia farmanya itu tuh baru berdiri di sana itu sekitar setahun lebih, hampir 2 tahun. Jadi memang belum kerjasama sama kayak BPJS gitu tuh belum. Tapi lumayan rame. Terus yang berkesan banget di situ itu karyawannya Kak. Itu bener-bener karena seumuran gitu Kak. Karena seumuran bener-bener sefrekuensi gitu ya Kak, gampang jadi diskusinya tuh enak. Terus dapet APJ-nya juga tuh enak banget Kak, dia APJ-nya tuh orangnya famous gitu. Famous. Orang famous kimia farma gitu. Selebgram. Eh, Kayaknya bukan bukan sih bukan selebgram tapi memang dia famous di kimia farmanya gitu karena Oh, dia termasuk dia termasuk yang penting lah di setiap event-event kimia farma gitu. Dia setiap event tuh dia selalu ada gitu kak. Entah yang jadi MC oke. kah, entah jadi apa kah gitu. Nah, tapi dari situ tuh jadi enak komunikasinya. Kita banyak belajarnya itu tuh enak karena dia lebih lebih luas gitu pengetahuannya Kak. Nggak hanya sekedar si kimia farma yang dia pegang itu gitu. Karena dia juga pegang di BM juga di BM Jaya 2. Jadi itu kan lebih lebih banyak gitu lah ilmunya yang Networkingnya. misalnya yang misalnya di apotek kimia farma khususnya di ini belum ada gitu
dia bisa menjelaskan gitu. Kayak contohnya retail, yang namanya retail kan biasanya tuh pemusnahan tuh di satu tempat aja gitu ya Kak. Hanya di pusatnya biasanya gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak belajar ilmunya dari beliau ini, kan kita nggak tahu ya Kak, karena kan di apoteknya sendiri kan nggak menjalankan gitu. Hmm. Itu enaknya. Terus dia menjelaskan bagaimana strukturalnya dari mulai pusat itu gimana gimana gimana, supaya bisa benar-benar jadi si retail yang banyak cabang ini gitu. Oke, menarik ya. Jadi kebetulan dapat preseptor yang sangat menguasai bidangnya gitu ya. Jadi passionate Sangat banget gitu ya. menguasai. Ya, enak banget. Pokoknya Oke. kekeluargaan banget deh. Bestie banget ya jadinya ya. Aduh, kalau besti, iya sih, kalau besti tuh bisa dibilang besti karena sampai yang eh, mereka itu jalan-jalan itu tuh bener-bener ngajak kita gitu loh Kak. Oh Mereka tuh iya. ada liburannya gitu. Jadi kebetulan kemarin tuh liburan setelah selesai kita PKPA, Mm-mm. itu dia menjadwalkan liburan untuk teman-teman apotiknya. Nah, itu tuh dia juga jadi satu sama ini loh Kak, sama Rumat, Rumat itu sama apa? Rumat yang itu rumah rawat untuk diabetes itu loh Kak. Oh, itu salah satu Nah, bagian dari kimia farmanya. sebenarnya enggak, tapi kayak kerjasama gitu Kak. Oke oke. Terus terus. Nah, udah selesai tuh kita PKPA. Terus tuh eh, dia menjadwalkannya tuh sebelum kita selesai PKPA udah menjadwalkan untuk apa namanya, untuk akan ada liburan gitu. Kalian mau ikut nggak gitu? Itu benar-benar ditawarin gitu. Ah, emang boleh Pak kalau kita ikut? Boleh kalau kalian mau. Yang penting kalian bisa ngatur jadwal PKPA kalian gitu. Itu benar-benar kita dikasih leluasa gitu loh Kak, dikasih kebebasan juga. Jadi enak-enak banget, preseptornya enak banget. Terus mungkin di beberapa apotik cabangnya Kimia Farma itu ada yang apa namanya, ada yang cukup ngajarin sistemnya itu cuman cukup dari penerimaan sama atau pengiriman kayak dropping. Tapi kalau beliau ini dia memberikan kita kesempatan untuk belajar yang sampai ke eh, gimana sistem ininya, sistem order untuk ininya, untuk khusus apotiknya, gimana untuk sistem order kalau sistem pusat gitu, retail itu gimana, yang dari pusat tuh gimana sistem untuk pemesanannya tuh gimana gitu. Terus pengecekan-pengecekan untuk obat-obat dari cabang itu gimana, untuk apa? Untuk penjualan itu gimana? Itu tuh bener-bener diajarin kita, Kak. Menarik ya. Karena itu core utamanya gitu kan yang nggak didapetin dari apotik Ya, biasa kan, Mbak. Bener-bener. Wah. gitu Kak. Aku kan kemarin kerja di Rumah Sakit Aulia. Nih, ada Mhm. temen aku yang kerja di Rumah Sakit Aulia juga. Terus dia tuh temenan sama yang di tempat aku PKPA ini. Oh, iya Terus ada ya juga benar-benar. alumni, banyak alumninya juga. Ketemu alumni-alumni ISTN gitu. Oke, mungkin karena Mbak Made udah berdinas juga ya di Jakarta ya. Jadi pas PKPA jadinya ketemu saling networkingnya tuh udah kesebar gitu Iya, ya. iya bener. Oke, oke. Menarik. Mbak Made sebenarnya kerja berapa lama sebelum akhirnya memutuskan kuliah lagi? Itu juga lumayan panjang ya Kak. Jadi aku itu banyak gapnya dari D3 itu tuh aku sebenarnya lulusnya 2016. Aku Oh, 2016 tuh udah lulus D3, terus aku cari kerja, dapatlah di apotik di Jakarta. Itu nggak lama tuh, cuman sekitar 8 bulan, tapi mau mau tes masuk S1 itu ternyata udah tutup semua karena itu udah Agustus Kak gitu. hmm. Oh, kayaknya udah nggak ada pendaftaran lagi. Akhirnya memutuskan untuk udahlah rehat dulu tuh pulang, pulang ke Lampung, malah kerja. Kerja Hmm. lagi di Lampung itu sekitar 1 tahun 7 bulan lah itu di Lampung Tengah.
Nah, dari situ baru memutuskan untuk, oh kayaknya lanjut S1 aja deh gitu. Karena kalau D3 kita bakal gini-gini aja, nggak bakal ada upgrade-nya gitu. Pengen upgrade ilmu, upgrade pengalaman juga gitu kan. Ya udah, akhirnya memutuskan balik lagi ke Jakarta, cari tempat kerja yang bisa sambil kuliah dan cari tempat kuliah yang bisa sambil kerja gitu. Nah, itulah jadinya aku nemuin ISTN gitu. Yang bener-bener ngebantu. Kalau buat yang sambil kerja itu ngebantu banget. Nah, dari situ sampai di situ aku konversi cuma 2 tahun. Untungnya itu 2 tahun tuh langsung langsung selesai sama skripsinya. Terus langsung langsung wisuda udah. Nah, itu baru 2023 mulai ke apotekernya baru 2024. Jadi lumayan gapnya tuh lumayan lumayan banyak. Nah, di situ dari S1 itu tuh aku sambil kerja di Jakarta juga sampai kemarin eh, apoteker itu tuh sampai 2024 pas sebelum PKPA tuh aku resign karena udah udah kebayang kan Kak kalau PKPA itu tuh bakal pertama capek, ngatur waktunya susah, belum lagi kalau ada tugas-tugas dan Tugas. laporan-laporan gitu. Takutnya malah tiba-tiba drop gitu kan. Jadi aku Oke, memutuskan untuk resign. menarik. Jadi Mbak Made itu kelas reguler atau karyawan emang pas ambil Reguler. apoteker? Oh, reguler. Oke, tapi tetap masih kerja sampai batas PKPA gitu ya? Masih, makanya itu jadi sering dinas malam. Kadang kalau misalnya ada kuliah online tuh sambil kerja sambil dengerin gitu. Wow. Wah, keren ya, Masya Allah teman-teman perjuangannya ternyata dari D3. Emang Mbak Made D3-nya di ISTN juga kah? Atau di mana? Enggak, D3-nya kebetulan itu Universitas MH Tamrin yang anak farma, Kak. D3-nya tuh anak farma. Hmm, Jadi enggak real D3 farmasi. Kalau dulu kan masih boleh ya D3 anak farma tuh masih boleh di pelayanan. Kalau sekarang kan udah enggak. Nah, Anak itu Farma juga tuh yang analisis memutuskan aku. farmasi, Mbak. Analisis farmasi dan Iya, makanan. analis farmasi dan makanan. Iya, Oh, jadi bukan D3 farmasi malah ya sebenarnya. bukan. Jadi sebenarnya dia prospek kerjanya tuh lebih luas ke bidang industri gitu Heeh. kan. Analis ya. Makanya, nah itu juga Kak tuh tujuan utama aku lanjut kuliah. Kalau misalnya aku di D3 aja, takutnya akan ada peraturan baru untuk tidak boleh memperpanjang STR untuk D3 Anak Farma. Jadi nanti aku nganggur dong. Aku mikirnya gitu. Jadi udah lanjut deh ke S1. Selesai S1 keluarlah peraturan baru yang tidak mengizinkan S1 STR untuk S1. STR. Kuliah lagi. Kuliah lagi apoteker. Wow, menarik ya. Kayaknya dari ceritanya Mbak Madi aja kita udah mempraktekkan salah satu etika seorang farmasi ya, teman-teman. Long life learner ya. Jadi belajar terus tuh. Udah tahap ini belum Belajar pas terus. belajar lagi, belum pas belajar lagi gitu ya. Wah, menarik nih. Ternyata kisahnya Mbak Tapi Made sangat inspiring. kalau untuk farmasi, menurut aku ya Kak, karena Mm-mm. aku kebetulan orangnya suka belajar, farmasi itu tuh nggak ada ujungnya gitu. Farmasi itu nggak ada habisnya gitu. Semakin semakin banyak kita belajar ke arah farmasi, kayak ngerasa makin banyak yang kurang nih, kayak makin makin banyak yang belum kita pahamin gitu kan. Jadi mau nggak mau kan, kayaknya harus nambah lagi deh gitu. Jadi Menarik, kayak menarik. apa ya? Kayak kecanduan gitu nggak sih kalau farmasi Kak? Kayaknya nggak semua orang akan bilang itu sih, Mbak. Menarik, menarik. Wah, oke. Jadi kalau salah satu motivasinya Mbak Madi apa tuh, Mbak? Kayak selain memang dari harapan pekerjaannya ya tadi. Salah satu Mm-mm. motivasi yang bisa dibagikan apa, Mbak? Ke teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang di luar sana kecemplung nih masuk farmasi. Ini bukan bidang yang saya inginkan gitu. Tapi saya udah kecemplung gitu. Gimana nih motivasi belajarnya dari Mbak Made? Hmm, motivasi belajar sih kalau kalau dari aku, oh mungkin kalau teman-teman buat yang emang udah kecemplung tapi sebenarnya nggak suka sama farmasi,
paling sih tipsnya menikmati sih Kak. Kalau kita menikmati, ikutin alurnya, itu pasti nanti nyaman kok. Kalau udah terbiasa itu kan pasti nyaman ya. Lama-kelamaan bakal nyaman dan eh, oh makin menarik. Sebenarnya farmasi itu menarik banget. Menariknya karena apa? Eh, kita jadi tahu asal mula si penyakit ini tuh karena kita belajar obat. Padahal sebenarnya kita nggak penting tahu penyakitnya gimana-gimana, kita harus tahu obatnya kan Kak gitu. Hmm, Tapi dari situ dari kita tahu obat, kita tahu oh asal mulanya si penyakit ini kayak gini, makanya kita harus tahu nih asal-asalnya tuh si belakang-belakangnya itu tuh kita harus belajar juga. Nah, itu kan jadi motivasi kita buat makin oh penasaran. aku harus makin tahu gitu. Iya, Heeh. penasaran. Oh, aku harus tahu ini nih gitu. Oh, aku belum bisa ini, aku harus tahu ini. Ini kenapa sih obatnya buat ini? Apa bedanya sama ini sih gitu. Itu sebenarnya dari yang nggak pengen gitu, dari yang nggak suka, sebenarnya itu tuh jadi menarik gitu sebenarnya. Yang penting yang penting ini sih, yang penting mau belajar, ada niat, ada niat. Yang penting niat dan usaha itu nggak berhenti di situ gitu. Kan Oh, ada rumusnya, niat dan usaha sama dengan hasil. oh, mantap. Niat kali usaha sama dengan hasil ya. Oke. Mungkin ada tambahan ya, Mbak. Niat tambah usaha tambah doa ya. Tambah doa. Benar. Oke, wah menarik sekali ya hari ini teman-teman. Jadi kita bukan cuma dapat tips and trick buat masuk apoteker ISTN dan ceritanya, tapi kita juga jadi dapat pelajaran hidup ya dari perjuangannya Mbak Made dari D3 sampai menjadi apoteker. Jadi total kuliahnya berapa tahun nih Mbak? Dari masuk D3 sampai Aduh, sekarang. Kayaknya lebih dari 5 tahun ya hmm, itu. Berapa tahun tuh Mbak? lebih. D3 itu 3 tahun, S1 Hmm, itu 2 tahun, sama apoteker 1 tahun. 6 nggak? 6 tahun. 6 tahun. Oke, menarik, menarik. Ah, hebat ya. Kita applause dulu deh buat Mbak Made ya. Sangat keren soalnya Makasih Kak cerita hidupnya. Vin. Oke, oke. Nah, kalau misalnya Tapi, teman-teman, iya tapi ada tapinya nih teman-teman. Apa nih? Dari tadi ada tapinya, gimana, Mbak? iya bener, emang ada tapinya. Kuliah kuliah apoteker itu kan berat ya. Kuliah apoteker itu berat. Jadi tips dari aku juga kita harus cari temen yang sefrekuensi, yang nyambung kalau diajak ngobrol. Karena kita bakal ngobrol itu nggak hanya ngobrol buat main doang, kita bakal bakal banyak ngobrol diskusi buat belajarnya juga gitu kan. Semakin banyak kita punya temen yang memotivasi kita buat belajar, itu tuh kita jadi makin rajin gitu. Oh iya, ayo ah gitu. Karena teman-teman yang kayak gitu kan energi positifnya tuh jadi kuat banget ya Kak, ke arah kita gitu. Jadi Betul. lebih lebih enak aja kalau ketemu yang kayak gitu. Cuman jangan sampai ketemu teman yang hmm, kita belajar tapi malah mereka yang ngapain sih belajar masih jauh ini gitu. Ih, ujiannya masih jauh ini, masih 6 bulan lagi misalnya. Kalau ada yang temen yang kayak gitu, mungkin di skip. Bener ya. Nggak bisa ya teman-teman belajar UK itu kayak Hamin 1 bulan tuh nggak bisa ya teman-teman. Gak bisa. Semester 2 masuk itu udah harus belajar ya teman-teman. UK itu banyak banget Bener. materinya. Ya, betul sekali ya. Mantap nih sharing dari Mbak Made ya. Bukan cuma tips masuknya, tapi juga tips untuk sosialnya ya selama kuliah apoteker. Mantap, mantap. Ada lagi Mbak Made yang mau di-share ke teman-teman CTM? Hmm, mungkin untuk persiapan menjelang UK-nya, menjelang UK-nya nih benar-benar harus mateng banget. Jadi kalau buat belajar itu jangan yang dadak-dadakan. Kita tuh untuk belajar UK itu kayak kita harus bisa menguasai semua elemen. Jadi kita harus benar-benar dari jauh-jauh hari Bener-bener. dari jauh-jauh hari kalau bisa dari mulai masuk apoteker pun kita emang udah mulai nyicil materi-materi, setidaknya materi dasar yang memang kayak oh saya kurang nih di bidang ini, itu boleh dipelajarin dari awal masuk pun boleh gitu.
Itu pun kan nanti untuk bekal ke lahan PKPA juga. Jadi pas di lahan PKPA kita tahu satu dua hal aja itu tuh udah bagus, udah penilaian nilai plus gitu loh untuk di preseptor di lahannya gitu. Terus membiasakan baca baca materi minimal sedikitnya itu 1 jam 2 jam per hari, itu yang penting terbiasa dan konsisten. Kalau udah konsisten itu dijamin pasti bisa lulus UKAI one shot. Kalau misalnya mau belajar tapi nunggunya nanti aja hamin 1 bulan hamin 2 bulan, itu nggak bisa, karena kan walaupun dibilang otak kita bergiga-giga ya, tapi kalau misalnya dimasukkan langsung dalam beberapa waktu dekat kan nanti justru yang pas UKAI malah panik, ini yang mana ya, ini yang mana ya gitu kan, jadi nggak tenang Buffering ya, ujiannya. otaknya Iya buffering. bener, buffering malahan. Oke. Oke, mantap. Makasih banyak Mama Made ya. Jadi teman-teman juga dapat sharing nih terkait dengan tips buat menghadapi UKI-nya. Oke. Kalau nextnya gimana Mama Made? Harapannya akan kerja di klinis lagi kah? Atau mau pindah bidang? Sebenarnya aku ada ketertarikan di PBF, Kak, di distributor. Kayaknya menarik banget untuk di distributor itu karena kebetulan aku pengen banget belajar regulasi tentang distribusi gitu. Itu menarik. Menariknya karena dari awal kuliah kita udah dapet praktisinya, kebetulan praktisinya kimia farma juga distribusinya. Jadi Hmm. itu dia ngejelasin ngejelasin untuk gimana alur-alurnya di sana, regulasi-regulasinya itu bikin aku tertarik banget, termotivasi buat cari BBF nih gitu. Tapi gitu. Tapi lagi, kok kayaknya untuk kita pulang ke daerah gitu ya kan. Kalau pulang ke Mm-mm. daerah kan kebanyakan kita paling terjunnya ke klinis ya Kak, ke pelayanan. Karena itu lebih dominan untuk peluangnya. Kalau ke distributor itu kan sedikit ya, apalagi kayak di Lampung tuh cuma ada beberapa gitu. Jadi ya nanti lihat ke depannya, lihat peluang yang tertingginya, kesempatan yang ada. Oke, menarik ya. Jadi sasaran selanjutnya adalah distributor ya. Gak apa-apa Mbak Made. Nanti ditunggu kabar selanjutnya sudah berkelana ke kota mana lagi selanjutnya. Iya bener. Oke, nanti kalau teman-teman ada mau tanya ke Mbak Made, bolehkah langsung ke Instagram Mbak Made atau lewat apa? Boleh ke DM aja ke Instagram nggak apa-apa. Oke, nanti, eh Heeh. ya udah. Nan- Oke, nanti linknya kita taruh di deskripsi ya teman-teman. Kalau mau bertanya langsung sama Mbak Made, cerita-cerita, bertanya-tanya boleh ya. Silakan ke Mbak Made. Boleh. Untuk tips and Oke. triknya ISTN boleh. Oke, gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak Mama Dea atas kesempatannya udah mau hadir di CTM dan berbagi ke teman-teman di seluruh Indonesia. Semoga teman-teman terbantu dan termotivasi dari sharingnya. Oke, apakah ada lagi tambahannya Mama De atau sudah? Nggak cukup. Aku juga makasih banget sama Kafir karena ngasih kesempatan aku juga buat sharing ke teman-teman gitu. Biar makin banyak juga lulusan apoteker-apoteker yang profesional juga gitu. Iya, bener ya. Karena saat ini memang masih lumayan challenging ya untuk mahasiswa S1 dapat jadi apoteker kan dengan banyaknya kampus Iya, S1 farmasi, tapi hanya kurang lebih seratusan kampus PSPA itu sangat challenging gitu ya buat teman-teman bisa terserap di kampus PSPA gitu. Oke, terima ya. kasih banyak. Kalau gitu, semoga video bermanfaat. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih Kafir.